Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 November 2021. Sucikan rumah Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Makabe 4 ayat 36 sampai dengan 37, dilanjutkan dengan ayat 52 sampai dengan 59, dan Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang Kristen, saudara, kita semua pasti kenal apa itu namanya gereja dan untuk apa gereja itu. Setiap hari Minggu kita pasti memasuki gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bukan saja hari Minggu, saudara, bahkan setiap pagi di dalam misa harian. Nah, apa motivasi kita ke gereja? Bacaan Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana sebuah bait Allah yang merupakan tempat rumah Allah digunakan secara keliru pada saat itu. Dahulu, saudara-saudara yang terkasih, orang memberikan kurban sembelihan sebagai persembahan kepada Allah. Tidak menjadi masalah, saudara, jika jarak antara bait Allah dengan rumah itu dekat, saudara. Namun saat itu orang dari berbagai pelosok daerah datang ke bait Allah, dan tentunya mereka membawa korban sembelihan ini dari rumah mereka yang sangat jauh. Oleh karena itulah banyak orang yang mengambil kesempatan memperdagangkan korban sembelihan di sekitar bait Allah dengan maksud mempermudah jemaat. Dan tentunya juga harga yang dijual dengan sangat tinggi, saudara. Nah, melihat situasi inilah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus geram, marah dan mengamuk. Sebab bait Allah yang seharusnya tempat untuk berdoa, mendengarkan firman, sekarang dijadikan tempat berdagang dan memperoleh keuntungan besar. Kita pun sering, saudara-saudara, bersikap keliru kalau di dalam gereja. Kita tak menjadikan gereja sebagai tempat suci dan kudus. Kita lupa gereja adalah rumah Tuhan. Kita berkumpul untuk bergosip, reunian, arisan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak menempatkan gereja sebagaimana mestinya, saudara, yaitu kudus dan suci, tempat Allah Bapa bertahta. Kita menganggap gereja hanya sebagai simbol belaka, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita datang ke gereja dengan motivasi yang salah, saudara. Karena bukan tidak mungkin Allah juga akan geram melihat itu, saudara. Hendaknya kita datang dengan hati yang terbuka sebagai orang berdosa, saudara, dan mau duduk dengan diam penuh hikmat untuk mendengarkan firman Allah dan homili yang disampaikan. Juga, saudara-saudaraku, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah melalui firman dan homili yang disampaikan. Hati dan pikiran kita, saudara-saudara, kita mau pusatkan hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang bersedia mengorbankan dirinya bagi kita. Timbul pertanyaan, saudara, bolehkah kita mengadakan bazar atau lelang di dalam gereja? Tergantung, saudara. Tergantung apa motivasi dan tujuannya. Bila dilakukan demi kepentingan bersama, dikelola dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta di tempat yang tepat, ini tak ada yang salah, saudara. Pertanyaan berikut, ayat mana di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa lelang atau bazar untuk kepentingan persekutuan bersama itu diperbolehkan? Kita bisa bandingkan dengan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 36, saudara. Intinya, saudara-saudaraku, adalah di dalam ruang, dalam gereja, kita fokus untuk berdoa, bersekutu, Ekaristi. Tempat kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui renungan hari ini, kita semua diingatkan kembali untuk mengembalikan fungsi gereja sebagaimana mestinya, saudara-saudara. Gereja bukanlah sekedar simbol belaka,
Tapi gereja yang telah diberkati adalah kudus dan suci, tempat di mana Tuhan Yesus bertahta. Mari saudara-saudara, kita mau menyucikan, menguduskan gereja sebagai tempat rumah Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami sering tidak menempatkan gereja sebagaimana mestinya. Kami sering mengotori rumahmu dengan berbagai kepentingan dan kesenangan kami. Kami juga sering tempatkan rumahmu sebagai pelampiasan kedagingan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami terus dengan terang Roh Kudus, agar kami dapat selalu memperlakukan dan menyikapi sebagaimana mestinya gereja itu. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.